Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal ihsan wal ittihad wal sihhati wal hurriyah wa ghairiha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala ta'ala aidan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sadaqallahul azim. Segala puji bagi Allah yang telah berikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat persatuan, nikmat kesehatan, nikmat kemerdekaan, dan nikmat-nikmat lainnya. Kemudian salam salam dimohon kepada Allah dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah habibina, kekasih kita dari dunia sampai akhirat. Setiap saat tidak lupa kita baca nama beliau, baik dalam salat ataupun di luar salat, dalam bentuk selawat dan doa. Beliau adalah syafi'ina, memberi syafaat kepada kita pada hari kiamat di saat dibutuhkan pertolongan. Kemudian adalah sebagai zuhrina, penolong kita pada hari kiamat. Dan terakhir adalah maulana, pemimpin kita dari dunia sampai ke akhirat. Kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, dalam waktu yang sangat terbatas ini kita beri judul mensyukuri nikmat kemerdekaan. Baru saja kita memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Bagaimana cara mensyukurinya? Ada beberapa metode atau cara. Cara pertama mensyukuri nikmat kemerdekaan ini ialah menggunakannya, memanfaatkannya sesuai dengan cita-cita pendahulu kita. Beliau-beliau telah berkorban untuk merdekakan Indonesia ini. Kita sudah dijajah 350 tahun atau 3,5 abad oleh Belanda. Tambah lagi oleh Jepang 3,5 tahun. Bukan main penderitaan kita. Mungkin kita yang ada pada hari ini tidak mengalami itu, kecuali yang tertua sudah berusia 100 tahun mungkin sudah mengalami, karena kita merdeka sudah 80 tahun. Bukan main deritaannya. Tidak terbayang Indonesia seperti hari ini, pembangunnya, kegiatannya, pendidikannya, kesehatannya, seluruhnya pokoknya tidak terbayangkan. Tapi dengan nikmat Allah SWT yang Maha Kuasa, kemudian yang baik dari pendahulu kita, Indonesia merdeka. Ada catatan, bukan hadiah dari Belanda, bukan hadiah dari Jepang, tapi perjuangan kita direstui oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada hadis mengatakan ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa itu senjata bagi orang mukmin. Hanya dibawa dengan bambu runcing, tidak ada senjata, tapi bisa merdeka. Itu namanya karunia dari Allah SWT, perlu disyukuri. Bagaimana mensyukurinya? Diisi dengan pembangunan dalam segala bidang. Jangan kecewakan arwah para beliau. Itu yang pertama. Yang kedua, cara mensyukurinya adalah persatuan semakin dikuatkan. Al-jama'atul rahmah wal firqatu azab. Persatuan membawa rahmat, perpecahan membawa azab. Mulai dari pusat sampai ke daerah, bahkan sampai ke jorong, harus bersatu kita. Kalau ada yang memecah belah, itu tandanya belum syukuri nikmat kemerdekaan. Kemudian gembira juga kita, tapi bukan mati sombong. Antara lain dengan mengibarkan bendera putih di rumah-rumah, di sekolah-sekolah, di jalan-jalan. Gunanya itu bukan ria, bukan bermewah-mewah, tapi tanda kita bersyukur merdeka ini. Kalau dulu kita tidak ikut berjuang, sekarang kita menikmatinya lagi. Jalan sudah bagus, listrik sudah masuk, HP apalagi. Sebentar lagi barangkali ada lagi yang canggih yang akan kita alami di Indonesia ini. Berkat dari perjuangan orang dahulu.
Itu antara lain. Kemudian syukur itu terbagi dua. Pertama syukur kepada Allah, yang kedua syukur sama manusia. Kepada manusia disebut dengan berterima kasih. Nabi menyatakan man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang tidak pandai berterima kasih sesama manusia, tidak pandai pula dia bersyukur kepada Allah. Itu antara lain. Bentuk lain lagi bagaimana mendoakan almarhum almarhumah yang perempuan. Di Sumatera Barat saja lebih 10 orang pejuang kita. Terus Imam Bonjol, Haji Agus Salim, Muhammad Yamin, Tan Malaka. Tapi dari termas saya memang tidak ada namanya dilihat, yang tokoh nasional itu. Tapi pernah tokoh itu datang ke Sungai Dare dulu. Pak Hatta, Wakil Presiden pernah hadir ke Sungai Dare. Kemudian rombongan-rombongan dari Jakarta pernah lewat dari Sungai Dare masuk Solo Selatan, keluar lagi di sana sampai ke Sumur Kudus, terakhir sampai ke Surgi Payakumbuh, namanya PDRI. Itu sejarah sekelas info. Di bukan mana perjuangannya? Mobil belum ada, Honda belum ada, jalan kaki, paling-paling pakai kuda. Jadi kalau bahasa ini Pak Wali dulu, Pak Camat dulu paling-paling pakai kuda. Kuda tidak ada, belum ada kendaraan. Namanya dijajah kan. Kemudian suruh kita gotong royong, bukan main. Kalau di Saluto, di gotong royong di Batubara itu, namanya ulang rantai, istilah kita kan. Di Solo Selatan, di Sangir, sampai ke Kerinci, berkebun teh, berkebun kopi, kerja paksa, makan beli sedikit, dia berdiri melihat anggota kita bekerja, pakai tungkek curawannya. Siapa yang duduk, kena. Itu antara lain perjuangannya. Untuk meyakinkan ke Bapak, sekelas info lihat saja nanti berita-berita yang ada di HP di WA. Tahun sekian ini terjadi, tahun sekian ini terjadi. Itu kita syukuri, kita doakan beliau. Semoga perjuangannya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita yang sekarang yang mengisinya dapat pula melanjutkan. Kemudian bagaimana syukur berikutnya ialah selain dari yang tadi, sedikit banyak perlu disyukuri. Terus di mana hari ini? Hadis yang kedua, man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Orang tidak pandai bersyukuri yang sedikit, nikmat sedikit tidak disyukuri, lam yashkuril katsir. Tidak pandai pula dia mensyukuri yang banyak. Itu bukan banyak kemerdekaan saja, yang lain apa? Usaha kita sedikit, alhamdulillah. Tidak sesuai hasil yang usaha, jangan mengubah. Rezeki Allah menentukan. Itu namanya mensyukuri yang sedikit. Dalam hidup kita seperti itu juga. Qalil katsir, sedikit banyak, apapun. Orang yang kaya pada hari ini tidak langsung dia menjadi orang kaya, ada dari nol. Baca saja sejarah-sejarah itu di Indonesia ini. Kalau seperti kita ini namanya Zulfikar Ali Qutb, Zulfikar Atur. Sebenarnya ratusan penontonnya. Kapan datang SD? Tapi sampai hari ini tidak sombong dia, masih di kebun dia, masih berpendidikan dia. Bayangkan saja. Atau syukurnya sedikit. Ingat masa lalu kita. Dan sedikit kita dapat sekarang sudah berubah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Itu namanya sedikit itu syukuri, insya Allah akan menjadi banyak. Tapi kalau kita baru dapat sedikit sudah sombong, tidak akan ditambah lagi oleh Allah. Itu ayat tadi. Jadi kalau saya syukuri la azidannakum, sungguh akan aku tambah. Tapi kalau kamu ingkari, inna azabi la sadid, tunggulah siksaku sangat pedih. Tolong baca nanti sejarah yang lama itu apa oleh jemaah, cerita Qarun. Orang hebat dulu, tapi karena tidak bersyukuri nikmat, akhirnya jatuh. Terakhir, karena waktu dibatasi, orang ini legal. Macam-macam syukur. Pertama namanya syukur bil lisani, dengan lidah. Dapat nikmat, baca Alhamdulillah Rabbil Alamin. Spontan saya itu. Dibaca Alhamdulillah Rabbil Alamin itu, tidak usah berwuduk. Tidak perlu berwuduk, tidak perlu pada kiblat. Dapat nikmat Alhamdulillah Rabbil Alamin. Itu payah-payah kalau berwuduk dulu, baru baca Alhamdulillah. Tidak ada syarat itu. Dulu saya ya, tapi informasi kecil kawan-kawan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Spontan saya. Itu namanya bil lisani. Yang kedua syukur bil qalbi, dengan hati. Tidak awak nak mengajarkan, tapi hati awak
Alhamdulillah, berhasil. Yang ketiga adalah bil fi'li, dengan perbuatan. Dalam bentuk lain sujud syukur namanya. Di sujud syukur itu dapat nikmat, langsung kita sujud Allahu Akbar. Baca doa sujud, bangkit lagi Assalamualaikum turun. Ada mengatakan perlu beruduk, yang lain mengatakan tidak usah beruduk karena dia spontan, tiba-tiba. Kan barang kita lihat dulu ketika Pak Soeharto masih hidup, saya turun dari pesawat, dia sudah tempat sampai di tanah tempat dia datang tuh langsung sujudnya. Turun selamat pesawat, apalagi ke Amerika 20 jam lebih. Turun pesawat langsung sujud ke tanah, itu namanya sujud syukur. Ulama lain mengatakan boleh walaupun tidak berwudu, bacanya sama ya, jadi boleh sujud Allah bihamdi. Kemudian maksud juga yang syukur bil fi'li tadi adalah dengan perbuatan, itu yang disampaikan di awal dari di hari ini. Jadi perbuatan yang baik bagi pemuda barangkali ya hindari yang terlarang. Boleh ulang tahun, boleh ada acara, boleh koktel kampus, boleh band segala macam, tapi jangan diikuti dengan hal-hal yang haram, katakanlah narkoba segala macam. Di Dharma saya, alhamdulillah, kedua kegiatan itu lancar. Di bidang agama kita sudah tabligh akbar di Masjid Agung, mungkin banyak jemaahnya hadir, mungkin lebih dari 3.000 yang hadir, alhamdulillah. Untuk hiburan anak muda juga ditayangkan di Pulau Punjung, untuk olahraga juga ada, tapi dengan lillahi ta'ala, doakan para pahlawan tadi, itu namanya mensyukuri nikmat kemerdekaan. Dan terakhir, barangkali kita sama kita selama ini barangkali ada yang tersinggung katanya kita turun dalam pergaulan mengambil hikmah. Agustus kemerdekaan ke-80, mari kita saling memaafkan antara satu sama lain. Bukan tahun baru ya, tapi kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.